It's a good club for young players also, because I watch the games and the way they play and the way they recruit the young players. Roberto Mancini resmi lengser dari posisi pelatih Arab Saudi. Hal itu terjadi usai Green Falcons tampil tak meyakinkan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Arab Saudi mengumumkan sudah tak lagi bekerja sama dengan Mancini lewat media sosial resmi mereka. Kedua pihak mencapai kesepakatan untuk memutuskan kontrak Mancini. Direksi Federasi Sepak Bola Arab Saudi dan pelatih tim nasional Arab Saudi Roberto Mancini mencapai kesepakatan bersama hari ini yang mencakup berakhirnya hubungan kerja sama kontrak. Bunyi pernyataan Federasi Sepak Bola Arab Saudi. Kontrak Mancini bersama dengan Green Falcons seharusnya baru berakhir pada 2027. Namun, kontrak tersebut harus berakhir lebih cepat tak lepas dari hasil tak meyakinkan Arab Saudi di bawah Mancini. Mancini ditunjuk sebagai pelatih Arab Saudi pada Agustus 2023 beberapa saat usai dirinya memutuskan mundur dari timnas Italia. Mantan pelatih Inter Milan menjalani 18 laga dengan Arab Saudi. Hasilnya tak terlalu meyakinkan dengan 7 kali menang, 5 kali imbang, dan 6 kali kalah. Dalam 5 laga terakhir, Arab Saudi juga cuma bisa menang sekali. Kemenangan tersebut didapat kala menang 2-1 di kandang Cina pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada ajang yang sama, Mancini bahkan gagal membawa mengalahkan Indonesia di kandang. Tim Garuda mampu menahan Arab Saudi 1-1 pada September lalu. Indonesia bahkan mampu unggul dulu lewat Ragnar Oratmanguin sebelum Musab Al-Juwair menyamakan kedudukan. Arab Saudi di bawah Mancini berada di peringkat ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2024 zona Asia putaran ketiga. Mereka meraih 5 angka tertinggal 5 poin dari Jepang di puncak klasemen. Timnas Indonesia memang sedang gencar-gencarnya menaturalisasi pemain keturunan Belanda demi mewujudkan impiannya untuk tampil di Piala Dunia 2026. Namun, baru-baru ini media Belanda Voetbal Premier kembali memberi bocoran bahwa akan ada 2 pemain keturunan yang masih mungkin untuk memperkuat negara lain. 2 pemain tersebut adalah bek PSV, Ryan Flamingo, dan juga penyerang Stoke City, Miljan Manhoef. Dalam laporannya tersebut, Voetbal Premier mengungkapkan bahwa Ryan Flamingo masih bisa memperkuat timnas Indonesia ataupun Suriname. Lebih lanjut, Voetbal Premier mengungkapkan bahwa dalam podcastnya tersebut akan membahas sejumlah nama yang berpotensi untuk membela timnas Indonesia. Bek PSV Eindhoven, Ryan Flamingo menjadi salah satu pemain yang didekati oleh PSSI, begitu juga Miljan Manhoef. Denny van Laar mengatakan bahwa Ryan Flamingo masih bisa untuk membela timnas Indonesia ataupun Suriname. Terlebih, bek berusia 21 tahun itu belum memiliki caps di tim senior Belanda. Tak hanya itu, mereka juga membahas kemungkinan Miljan Manhoef yang juga sedang didekati PSSI. Jika PSSI mampu mengamankan jasa Ryan Flamingo dan juga Miljan Manhoef, tentunya akan menjadi hal yang luar biasa bagi timnas Indonesia. Bahkan, skuad Garuda juga akan memiliki kedalaman skuad yang mengerikan apabila kedua pemain tersebut memperkuat timnas. Elkan Bagot mendadak jadi perbincangan utama atau trending di media sosial. Ada apa? Munculnya nama Elkan di puncak bahasan populer X atau Twitter pada Rabu sore, memicu pertanyaan besar. Pasalnya, pemain 22 tahun tersebut sudah lama absen dari timnas Indonesia. Spekulasi bermunculan, termasuk soal peluang Elkan Bagot kembali dipanggil timnas Indonesia setelah sekian lama absen. Usut punya usut, Elkan Bagot menjadi trending karena Instagram resmi timnas Indonesia mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bagot via Instastory. Instagram timnas Indonesia memang rutin membuat unggahan selamat ulang tahun kepada para pemain yang pernah dipanggil skuad Garuda, tak terkecuali timnas kelompok umur dan putri. Namun, unggahan akun timnas Indonesia kali ini jadi sorotan, sebab foto Elkan yang terpampang mengenakan jersey terbaru timnas Indonesia yang diproduksi Apparel Erspo. Elkan tak lagi masuk daftar pemain timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 diduga,
karena imbas indisipliner pada Mei 2024. Pemain Ipswich yang dipinjamkan ke Blackpool itu tak merespons panggilan STY untuk membela timnas Indonesia U23 demi menghadapi Guinea pada pertandingan playoff Olimpiade Paris 2024 pada 9 Mei 2024. Saat itu kehadiran Elkan Bagot sangat diperlukan. Timnas Indonesia U23 lantaran harus kehilangan Rizky Ridho yang terkena hukuman kartu merah. Namun, Elkan tak merespons panggilan pelatih Shin Tae-yong. Shin Tae-yong dalam beberapa kesempatan menjelaskan masalah Elkan Bagot cukup sensitif. Ia tak mau merinci secara detail dan justru menunggu Elkan berbicara kepada publik. Tijani Reijnders permalukan Bahrain di hadapan media Belanda ketika ditanya soal debu adiknya, Eliano Reijnders di timnas Indonesia saat tanding melawan Bahrain. Seperti yang diketahui, Bahrain menjamu Indonesia pada matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 di Bahrain National Stadium. King Indo harus puas dengan skor 2-2 karena kecurangan wasit Ahmed Alkaf. Peristiwa luar biasa ini akhirnya menarik perhatian banyak pihak terkait dugaan kecurangan Bahrain dan wasit Ahmed Alkaf yang dinilai berpihak. Banyak pemain sepak bola terkenal memberikan komentar mengenai insiden ini. Salah satunya bintang AC Milan, Tijani Reijnders, kakak dari Eliano Reijnders. Hal itu diungkapkan langsung oleh sang pemain AC Milan saat wawancara bersama media. Awalnya Tijani mengulas pertandingan Belanda versus Hungaria dengan skor imbang 1-1. Lebih lanjut, Tijani memberikan komentar soal debu sang adik, Eliano di timnas Indonesia dalam laga kontra Bahrain. Tak segan-segan pemain AC Milan itu menyebut bahwa pertandingan timnas Indonesia melawan Bahrain pada saat itu merupakan laga yang gila. Tidak banyak berkomentar lebih jauh, Tijani lebih ungkapan harapannya agar sang adik bisa mendapat lebih banyak menit bermain dalam laga skuad Garuda selanjutnya. Tijani juga menyebutkan bahwa ayah mereka yang berasal dari Indonesia merasa sangat bangga melihat Eliano mampu membela negara kelahirannya. Kabar mengejutkan datang dari bek Leeds United Pascal Struijk yang mengirim kode bahwa ia siap memperkuat timnas Indonesia. Unggahan Pascal Struijk mendapat perhatian luas ketika rekan setimnya berkomentar Indonesia is calling. Meskipun beberapa netizen menganggap ini sebagai sarkasme, mengingat banyaknya desakan dari fans Indonesia agar pemain keturunan mau bergabung dengan timnas. Situasi ini mengingatkan pada momen ketika Kevin Dix dan Mace Hilgers melakukan hal serupa dan akhirnya bersedia menjadi WNI. Pascal Struijk yang kini berusia 25 tahun memiliki potensi besar untuk membentuk trio pertahanan yang kuat bersama Mace Hilgers dan Jay Idzes di jantung lini belakang timnas Indonesia. Sebelumnya, podcaster asal Belanda Denny van Laar juga menyatakan bahwa Struijk bisa menjadi salah satu pemain yang dinaturalisasi selanjutnya di tim nasional. Pemain yang mengenakan nomor punggung 5 di Leeds United ini telah lama menjadi bahan perbincangan, mengingat ia memiliki darah Indonesia. Meski berposisi sebagai bek tengah, Struijk memiliki nilai pasar yang cukup fantastis, mencapai 260,72 miliar rupiah, menjadikannya lebih mahal dibandingkan Mace Hilgers dengan harga 173,82 miliar rupiah. Sejauh ini, Struijk telah tampil dalam 10 pertandingan bersama Leeds United di kasta kedua Liga Inggris, di mana ia berhasil menyumbangkan 2 gol. Namun, di kompetisi EFL Cup musim ini, ia baru bermain dalam 1 pertandingan. Dengan performa yang menjanjikan ini, peluangnya untuk bergabung dengan timnas Indonesia tampak semakin terbuka lebar. Direktur Persija Jakarta Muhammad Prapanca menyatakan pihaknya tidak akan menghalangi Rizky Ridho untuk merantau ke luar negeri. Hanya saja semua tergantung kesiapan sang pemain. Bek asal Surabaya itu menjadi sorotan setelah tampil apik di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ridho membantu skuad Garuda mendapatkan 3 poin dari 4 pertandingan di grup C. Hal itulah yang membuat Idzes dan Hubner menyarankan partnernya di lini belakang untuk segera merantau. Prapanca mengatakan siap mendukung langkah Ridho untuk bermain di luar negeri, namun sejauh ini belum ada tawaran yang masuk.
Ya baguslah, itu kan menambah jam terbang. Rizky Ridho masih muda. Tapi balik lagi kami harus lihat ke depannya kebutuhan atau nanti klub yang mau ambil dia itu kelasnya kayak apa, kata Prapanca. Lebih lanjut, pria berkacamata itu menegaskan siap mendukung kelanjutan karir Ridho. Yang terpenting, kata Prapanca, pemain berusia 23 tahun itu siap untuk bermain di luar negeri. Tergantung saja, kalau seandainya Real Madrid yang mau ambil bagaimana, ungkap Prapanca seraya berseloroh. Akun Instagram pemain keturunan ID mencoba membuat spekulasi perihal kemungkinan Maes Hilgers dan Eliano Reijnders mengajak sahabatnya Jayden Oosterwolde berganti kewarganegaraan dari Belanda ke Indonesia. Jayden merupakan sahabat dari Maes Hilgers and Eliano Reijnders, yang notabene-nya mereka berdua baru saja resmi menjadi WNI. Dengan dua orang sahabatnya telah memastikan diri untuk membela timnas Indonesia, tampaknya kans Jayden untuk bergabung dengan skuad Garuda cukup terbuka lebar saat ini. Tulis caption pemain keturunan ID itu ia diproyeksikan membela timnas Indonesia U20 di Piala Dunia U20 2021. Namun, tawaran PSSI tidak digubris Jayden Oosterwolde yang kalah satu tim dengan Maes Hilgers di FC Twente. Setelah penolakan itu, Jayden Oosterwolde hengkang ke klub yang kala itu mentas di Serie B Parma pada Januari 2022. Musim ini di bawah kepelatihan Jose Mourinho, Jayden Oosterwolde yang biasa mentas sebagai fullback kiri juga dimainkan sebagai pemain andalan. Pemain 23 tahun ini mentas dalam 12 pertandingan bersama Fenerbahce. Jadi, apakah PSSI tertarik dan berhasil meyakinkan pemain yang memiliki harga pasar 13 juta euro atau setara 219,1 miliar rupiah untuk memperkuat timnas Indonesia? Menarik untuk dinantikan. Asosiasi Sepak Bola Cina atau CFA didesak sejumlah media Cina untuk berusaha menyurati AFC agar pertandingan melawan Bahrain tidak dipimpin wasit asal Arab. Cina akan menjalani laga tandang melawan Bahrain pada pertandingan lanjutan grup C di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan Bahrain versus Cina akan digelar di Stadion Nasional Bahrain, Rifa, pada 14 November mendatang. Sejumlah media Cina menyoroti soal kemungkinan wasit Arab akan memimpin laga tersebut. Tak ingin timnya dirugikan wasit asal Arab, CFO pun didesak sejumlah media Cina untuk meminta ke AFC agar wasit yang memimpin lawan melawan Bahrain tidak berasal dari Arab. AFC belum mengumumkan daftar wasit untuk pertandingan tandang melawan timnas Bahrain. Namun, Asosiasi Sepak Bola Cina harus berusaha meminta agar tidak dipimpin wasit asal dari negara-negara Arab untuk menghindari keputusan yang kontroversial, tulis media Cina. Media Cina tersebut juga menyoroti soal kontroversi kepemimpinan wasit asal Oman, Ahmed Alkaf, saat memimpin laga Bahrain versus Indonesia yang dampaknya kini semakin luas hingga ancaman pembunuhan. Update terbaru proses naturalisasi Mauro Zijlstra. Tinggal menunggu waktu jika mengacu pada kode yang diberikan Mauro Zijlstra soal proses naturalisasinya menjadi WNI. Pada bio akun Instagram miliknya, Zijlstra memberi emoji jam pasir. Emoji ini seolah sebagai tanda kalau proses naturalisasinya sedang berjalan dan tinggal menunggu waktu. Dalam beberapa bulan ke belakang, Zijlstra memang muncul sebagai pemain keturunan Indonesia yang dikabarkan menjadi buruan PSSI. Bahkan beberapa sumber menyatakan kalau pemain berusia 19 tahun itu sudah menyerahkan berkas-berkas yang diperlukan untuk naturalisasi. Kehadiran penyerang klub Liga Belanda FC Volendam U21 tersebut bisa menjadi suntikan tenaga di lini depan timnas Indonesia. Tak hanya untuk timnas senior, usianya yang masih 19 tahun ini bisa membuatnya diproyeksikan untuk bermain di timnas U20 dan timnas U23. Jika berkas-berkas sudah diberikan, harusnya langkah terdekat buat Mauro Zijlstra untuk segera dinaturalisasi adalah bersalaman dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Jabat tangan Menteri BUMN itu dikenal sakti. Para pemain yang sudah berfoto dan bersalaman dengannya sudah pasti melanjutkan proses naturalisasi dan akhirnya membela timnas Indonesia. Segera merealisasikan Mauro Zijlstra bisa menguntungkan buat timnas Indonesia.
Selain usianya yang masih sangat muda, potensinya juga cukup cerah. Performa timnya FC Volendam U21 sedang positif juga. Sejauh kompetisi U21 musim 2024/25 berjalan, mereka menempati peringkat ketiga Liga Belanda U21 Divisi 2. Mauro Zylstra sendiri dari data Transfermarkt sudah mencetak 2 gol dan 1 assist. Namun, belum ada kabar terkini berapa kali ia sudah turun bermain. Sekjen PSSI Yunus Nusi angkat bicara soal tambahan pemain keturunan yakni Jairo Riedewald dan Miliano Jonathans. Ia memberikan kode lewat senyuman. Sebagai informasi, belakangan nama Jairo Riedewald dan Miliano Jonathans santer dikaitkan akan bergabung dengan timnas Indonesia. Keduanya memiliki darah Indonesia. Miliano Jonathans bahkan mengaku sudah dihubungi PSSI. Pemain Vitesse itu mengatakan ayahnya telah berkomunikasi intens dengan PSSI. Sementara, media asal Belanda, Voetbal Premier, mengeklaim bahwa Jairo Riedewald bakal dinaturalisasi oleh PSSI. Rumor makin kencang begitu pemain 26 tahun itu memasang bendera merah putih di kolom biografi di Instagramnya. Ketika dikonfirmasi, Sekjen PSSI Yunus Nusi hanya tersenyum lebar. Dia menyampaikan, fokus PSSI saat ini adalah menyelesaikan naturalisasi Kevin Dix terlebih dahulu. Disampaikan Yunus Nusi, semua rumor tersebut belum bisa dikonfirmasi. Apabila pemain yang bersangkutan belum berjabat tangan dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Pokoknya setelah jabat tangan dengan Ketua Umum baru kita umumkan, kata Yunus Nusi. Miliano Jonathans memiliki darah Indonesia dari sang ayah yang berasal dari Depok, Jawa Barat. Sedangkan Jairo Riedewald merupakan pesepak bola kelahiran Haarlem, Belanda. Ia punya garis keturunan Indonesia dari neneknya. Nenek Jairo disebut berasal dari Manado. Sehingga pemain berambut gimbal itu punya kans membela skuad Garuda. PSSI rupanya menunda rapat evaluasi dengan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Rapat tersebut berkaitan dengan hasil negatif yang diraih oleh skuad Garuda dalam 2 laga tandang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi mengatakan jika penundaan ini dikarenakan Shin Tae-yong sudah pulang ke kampung halamannya di Korea Selatan. Yunus Nusi pun mengungkapkan jika federasi akan melakukan evaluasi dengan Shin Tae-yong setelah pelatih timnas Indonesia tersebut balik dari Korea Selatan. Evaluasi sepulang beliau dari Korea Selatan sekarang lagi istirahat beliau, ujar Yunus Nusi. Ex-Ketua Umum PSSI Kalimantan Timur itu pun tidak tahu persis kapan rapat evaluasi itu dilakukan. Pasalnya, Yunus Nusi belum tahu persis kapan pelatih berusia 54 tahun itu kembali ke Indonesia. Skuad Garuda memang gagal meraih poin maksimal ketika berlaga pada 2 pertandingan lalu. Timnas Indonesia harus puas dengan torehan 1 poin atas Bahrain karena bermain imbang 2-2. Sesudahnya, J.I. Zes dan kolega yang diharapkan meraih poin penuh justru menelan kekalahan 1-2 dari Cina di Qingdao Youth Football Stadium. Hasil tersebut membuat Shin Tae-yong akan dievaluasi oleh PSSI saat kembali ke Indonesia. Pasalnya, PSSI sudah memberikan target supaya skuad Garuda setidaknya membawa 4 poin dari laga tersebut. Menpora Dito Aryo Tejo langsung mengurus berkas naturalisasi Kevin Dix, calon pemain naturalisasi untuk timnas Indonesia yang diajukan PSSI. Dito mengaku sudah mendapat berkas naturalisasi dari PSSI. Berkas itu kemudian akan diajukan Kemenpora ke Kementerian Hukum dan HAM selepas pelantikan di Istana Presiden. Di istana saya sudah langsung koordinasi dengan Pak Menteri Hukum dan HAM yang baru dilantik hari ini. Dan ini kita akan langsung mengirimkan segala kebutuhan, kata Dito. Proses naturalisasi Dix memang dikebut oleh PSSI. Seperti proses naturalisasi Maes Hilgers dan Eliano Reinders, Dix diharapkan sudah menjadi WNI pada awal November mendatang. Harapannya, pemain berposisi back ini bisa membela Merah Putih saat menghadapi Jepang dan Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Saat ini, timnas Indonesia menghuni peringkat kelima grup C, fase ketiga zona Asia kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia minimal harus di posisi keempat untuk berpeluang lolos.
Sementara itu, Sekjen PSSI Yunus Nusi yakin proses naturalisasi Diggs akan berjalan lancar. Sejauh ini dukungan dari Kemenpora telah didapat, begitu juga dengan Kemenkumham. Menurut Yunus, proses naturalisasi menjadi perhatian Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Karena Diggs sudah salaman dengan Erick, Yunus yakin prosesnya akan lancar. Ole Romeni masih jadi perbincangan. Statusnya sebagai pemain keturunan Grade A, Santer dikabarkan menjadi pemain berikutnya yang bakal gabung ke timnas Indonesia. Namun kabar soal Romeni riuh redam. Satu waktu namanya terus dikaitkan segera bergabung, di waktu lainnya tak ada kejelasan soal statusnya. Rumor soal dirinya sempat meredup. Belakangan kini namanya Ole Romeni ramai lagi. Sebab performanya dibahas oleh akun Instagram Eredivisie Indonesia. Ia dinilai sedang tampil impresif bersama FC Utrecht sejauh musim 2024/25 berjalan. Unggahan dari Eredivisie Indonesia itu dikomentari oleh perwakilan KNVB di Indonesia, Orange Indonesia. Akun itu memberi komentar berupa emoji telepon, seolah tanda ada panggilan untuk Ole Romeni. Namun kode-kode itu tak bakal menjadi sinyal kuat jika tidak diikuti dengan aksi lain. Terdekat, harusnya Ole Romeni sudah berjabat tangan dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Segera merealisasikan Ole Romeni sebagai pemain timnas Indonesia juga merupakan momen tepat. Ia sedang dalam performa bagus sejauh ini. Pemain keturunan Medan itu selalu tampil dalam 7 laga FC Utrecht di Liga Belanda dan selalu menjadi starter. Beda dengan AFC yang masih mengambang, FIFA memastikan laga timnas Indonesia versus Bahrain di lanjutan matchday ke-8 grup C, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa, 25 Maret 2025 tetap digelar di tanah air. Hal itu disampaikan Menpora RI Dito Aryo Tejo. Saya sebagai Menpora sudah berikan statement resmi di mana kami menjamin keamanan tim Bahrain ketika bermain di Indonesia. Insya Allah tak akan ada ancaman dan keselamatannya pasti terjaga. Dan FIFA juga sudah meminta pertandingan tetap di Indonesia. Harus di Indonesia kalau tidak berarti menang WO, kata Dito Aryo Tejo. Berdasarkan pernyataan di atas, jelas sudah laga timnas Indonesia versus Bahrain tetap digelar di Indonesia. Keputusan ini diambil karena jelas Jakarta yang menjadi kota penyelenggara pertandingan dalam kondisi kondusif. Hal ini berbeda dengan Iran dan Palestina yang harus melakoni laga kandang mereka di tempat netral karena adanya konflik di negara mereka. Sebelumnya, AFC mengaku akan mempertimbangkan lebih dulu permintaan Federasi Sepak Bola Bahrain atau BFA yang mengharapkan laga timnas Indonesia versus Bahrain digelar di tempat netral. 2 hari setelah BFA melemparkan permintaan, AFC memberi tanggapan di atas. Dalam rilisnya pada Jumat 18 Oktober 2024, AFC akan mengajak FIFA, BFA, dan PSSI untuk duduk bareng sebelum keputusan diambil. Jadi bagi Anda pencinta sepak bola tanah air, tak perlu khawatir timnas Indonesia gagal bermain di kandang sendiri saat menghadapi Bahrain. Sebab FIFA sudah menyampaikan konfirmasi kepada pemerintah Indonesia, dalam hal ini Menpora Dito Aryo Tejo. Dengan begitu, peluang timnas Indonesia menang atas Bahrain terbuka lebar. Jika menang atas Bahrain, peluang timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026 semakin hidup. Back Leeds United Pascal Struijk mengunggah bendera merah putih. Sontak hal ini bikin geger pencinta sepak bola tanah air. Struijk diketahui memiliki darah Indonesia dari kakek dan nenek pihak sang ayah. Namanya santer dikaitkan dengan skuad Garuda karena komentarnya di Instagram rekannya di Leeds United, Joel Piroe. Dia menyebut Joel Piroe sebagai penyerang Indonesia, pemain Indonesia, sambil menyertakan emot ikon bendera merah putih. Tak lama kemudian giliran Joel Piroe yang mengomentari akun Instagram Struijk. Indonesia memanggil, tulis Joel Piroe. Komentar mereka jelas menimbulkan spekulasi. Ada yang beranggapan jika Struijk berminat untuk memperkuat timnas Indonesia. Namun ada pula yang beranggapan jika mereka hanya bercanda dan melakukan sarkas.
Sebab banyak fans Garuda yang mengemis agar para pemain keturunan bisa membela timnas Indonesia. Tapi yang jelas kolom komentar Struijk langsung diserbu fans timnas Indonesia. Mereka berharap bek berusia 25 tahun itu benar-benar ingin memperkuat Garuda. Harapan fans timnas Indonesia tak ada salahnya. Perlu diingat pencinta sepak bola tanah air juga sempat memohon Kevin Dix dan Mace Hilgers untuk memperkuat Garuda. Kini harapan itu jadi nyata. Hilgers sudah menjadi warga negara Indonesia dan memperkuat Garuda, dan Dix sudah dalam proses naturalisasi. Jika Struijk benar membela Indonesia, Shin Tae-yong dijamin full senyum. Benteng pertahanan Garuda bakal sangat kokoh lantaran ada Dix, Jay Itzes hingga Mace Hilgers. Impian untuk bermain di Piala Dunia 2026 tampaknya akan realistis untuk digapai. Bek timnas Indonesia, Elkan Bagot masih menunggu waktu untuk comeback merumput lagi karena kondisinya belum pulih sepenuhnya. Elkan Bagot bak terlupakan oleh Shin Tae-yong. Bek 21 tahun ini tak pernah dipanggil lagi ke skuad Garuda. Pemain jangkung ini sudah absen membela skuad Garuda sejak tidak memenuhi panggilan untuk playoff Olimpiade 2024 lalu. Di level klub, performa Bagot juga memprihatinkan. Sebab, ia lama absesen karena cedera. Kini pemain kelahiran Thailand ini memang sudah membaik. Namun, momen comeback bersama Blackpool masih menunggu waktu yang tepat. Sulit untuk menetapkan waktu yang pasti, saya pikir North sudah 1 bulan dari pemulihan 6 minggunya. Dan Bagot sama, dia mungkin butuh beberapa minggu lagi, ucap asisten pelatih Blackpool. Maka dari itu, Elkan Bagot masih belum akan bermain untuk Blackpool apalagi kembali ke timnas Indonesia. Winger Vitesse Arnhem berdarah Depok Miliano Jonathans ditanya peluang dinaturalisasi dan bergabung timnas Indonesia. Dia mengatakan bisa berkostum Garuda, namun tidak dalam waktu dekat. Nama Miliano menjadi perbincangan hangat pencinta sepak bola tanah air belakangan ini. Dia mengaku pernah dihubungi PSSI untuk dinaturalisasi dalam wawancaranya bersama Yusa Nugraha. Namun sampai detik ini Miliano belum bisa menerima pinangan tersebut. Pemain berusia 20 tahun itu mengaku masih fokus mengembalikan kebugarannya setelah cedera parah. Pintu saya terbuka untuk dinaturalisasi, saya tentu belum menutup kemungkinan apapun, kata Miliano. Jika Miliano berminat gabung, lini serang timnas Indonesia bakal semakin tajam. Dia bukan pemain kaleng-kaleng meski usianya masih sangat muda. Transfermarkt mencatat Miliano sudah tampil 10 kali bersama Vitesse di Liga 2 Belanda. Dia berhasil mencetak 6 gol dan 2 assist. Miliano punya darah Indonesia dari sang nenek yang berasal dari Depok, Jawa Barat. Kabarnya keluarganya sempat tinggal di dekat stasiun Depok. Berikut daftar pemain keturunan yang bakal dinaturalisasi di awal pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, di mana ada 2 pemain grade A. Usai dilantik, Prabowo Subianto Gibran pun akan langsung bekerja. Salah satu yang akan dihadapi pemerintahan baru yakni soal naturalisasi pemain diaspora. Lantas, siapa saja para pemain diaspora yang bakal dinaturalisasi di awal pemerintahan Prabowo Subianto Gibran? Berikut daftarnya. First, Kevin Dix. Nama pertama yang akan dinaturalisasi di awal pemerintahan Prabowo Subianto Gibran adalah bek FC Copenhagen, Kevin Dix. Kepastian ini didapatkan setelah Menpora Dito Aryo Tejo mengonfirmasi jika berkas naturalisasi Kevin Dix sudah diterima oleh pihaknya. Bahkan, Dito Aryo Tejo juga memastikan berkas naturalisasi bek keturunan Maluku akan dimulai sesaat setelah pelantikan Prabowo Subianto Gibran. Second, Jairo Ridewald. Jairo Ridewald memang belum diresmikan akan jadi pemain naturalisasi selanjutnya. Tapi beredar kabar bahwa saat ini dirinya sedang dalam proses naturalisasi. Kabar ini diberikan oleh pemimpin redaksi media Belanda Voetbal Premier yakni Denny van Laar. Ia mendapat kabar bahwa proses naturalisasi Jairo Ridewald tengah berlangsung. Jika kabar yang disampaikannya benar, maka bisa saja naturalisasi Jairo Ridewald akan disahkan di awal pemerintahan Prabowo Subianto Gibran. Dri Mauro Zijlstra. Penyerang muda FC Volendam U21, Mauro Zijlstra, juga berpotensi dinaturalisasi di awal-awal pemerintahan baru. Peluang Zijlstra dinaturalisasi tak lepas dari pengakuannya
bahwa ia sudah mengirim berkas-berkasnya ke PSSI. Bahkan, Zijlstra mengaku tinggal menunggu undangan untuk datang ke Indonesia guna memproses naturalisasinya.